Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya adik-adik kelas 3 IPA? Semoga hari ini adalah hari terbaik buat adik-adik semuanya. Dan mudah-mudahan sukses selalu apa yang adik-adik cita-citakan. Nah, kali ini ketemu lagi dengan Pak Haye. Dan kita coba bahas lagi fisika di konsep yang baru. Nah, adik-adik, kita coba akan bahas tentang potensial listrik. Apa itu potensial listrik? Kemudian bagaimana persamaannya dan bagaimana aplikasinya dalam soal-soalnya. Nah, tentunya adik-adik semuanya harus tetap rajin dalam latihan soal. Karena yang namanya hitungan tanpa belajar, berlatih, dan kemudian sering mengerjakan soal-soal, kalian akan mengalami kesulitan ya. Oke, kita mulai saja teman-teman. Potensial listrik. Nah, untuk potensial listrik sebetulnya nanti rumusnya pun hampir sama dengan yang sebelumnya, ada gaya kolom, betul ya? Kemudian berikutnya pernah belajar adik-adik tentang kuat medan listrik. Nah, di sini sekarang potensial listrik. Potensial listrik biasanya dalam fisika disimbolkannya dengan V. Nah, potensial satuannya kan volt ya, atau tegangan boleh di sini. Potensial listrik simbolnya V. Nah, ada potensial pada satu muatan, ada pada berbagai muatan. Nah, untuk potensial listrik sebetulnya potensial listrik termasuk besaran apa, teman-teman? Kalau gaya kolom vektor, kuat medan listrik vektor. Kalau potensial listrik besaran skalar ya. Nah, ini tolong ingat, potensial listrik termasuk ke dalam besaran skalar. Nah, apa yang dimaksud dengan besaran skalar? Di fisika kan ada vektor, ada skalar. Besaran skalar di sini apa? Besaran fisika yang memiliki nilai saja, gitu kan? Hanya memiliki nilai saja. Jadi di potensial listrik mah tidak ada arah. Jadi kalian nggak usah menggambar vektor, langsung aja tulis di persamaannya. Nah, karena potensial listrik termasuk besaran skalar, maka dalam perhitungan, ya kan? Dalam perhitungan muatan, nah, kalau muatannya dia negatif, betul ya? Gitu ya. Misalnya min Q. Nah, kalau muatannya negatif, maka kalian tulis negatifnya. Paham ya? Jadi kalau muatannya negatif, maka kalian tulis tanda negatifnya. Tanda negatifnya. Oke, ini khusus untuk besaran skalar. Gitu ya. Oke, bagaimana potensial listrik untuk satu muatan? Coba kalian lihat potensial listrik pada satu muatan. Misalnya, Bapak punya muatan plus Q, misalnya kan. Nah, posisinya di sini simbol muatan Q. Kemudian di sebelah kanan Bapak punya sebuah titik, kasih nama titik A. Ada jarak nggak titik A terhadap muatan? Ada. Biasa simbolnya apa? R, gitu ya. Nah, sekarang berapa sih potensial di titik A oleh muatan ini? Kalian tinggal tulis V di titik A sama dengan apa? K kali berapa besarnya muatan ini, ya kan? Dibagi R. Nah, ini rumusnya mirip dengan kuat medan listrik. Cuman di kuat medan listrik itu R-nya kuadrat. Kalau di sini potensial R-nya tidak kuadrat. Nah, teman-teman tolong diingat, potensial listrik persamanya K kali Q bagi R, atau kaki rombeh. Bebaslah biar kalian gampang mengingatnya. Oke, ini K-nya masih ingat kan? K-nya besarnya 9 kali 10 pangkat 9. Betul ya? Kemudian di sini Q adalah muatan. Satuan muatan harus kolom.
Kemudian R apa ya? Nah, R adalah jarak titik ke muatan. Jarak di sini satuannya harus meter. Oke, sekali lagi, kalau misalkan muatannya negatif, kalian tulis negatifnya. Kalau di sini kan positif ya. Nah, kalian tinggal hitung ini aja. Nah, berikutnya teman-teman, bagaimana kalau sistem muatan? Nah, sistem muatan ini artinya muatannya lebih dari satu. Nah, kalau lebih dari satu, kalian tinggal totalkan saja. Ya, maka di sini potensialnya kita tulis potensial total, ya kan? Potensial total berarti apa? K, gitu ya. Nah, misalnya ya, kali muatan satu berapa per R1, ya kan? Kemudian jumlahkan K kali muatan 2 per berapa jaraknya, ya kan? Kemudian ditambah dan seterusnya. Ini tergantung jumlah muatan. Kalau muatannya ada 3 sampai 3, ada 4 sampai 4 ya. Nah, ini artinya ini jumlahkan saja. Atau persamanya boleh, tinggal V total berarti sama dengan apa? K kali sigma dari muatan per R-nya. Gitu ya. Jadi jumlahkan totalnya. Nah, ini adalah persamaan dari potensial listrik. Jadi ada yang potensial untuk satu muatan, ada juga untuk sistem muatan, tinggal dijumlahkan ya. Oke, teman-teman semuanya, biar kalian lebih paham, kita coba di latihan soal. Perhatikan. Contoh soalnya seperti ini. 4 buah muatan masing-masing 10 mikrokolom. Nah, ini misalnya kasih nama Q1. Kemudian 20 mikrokolom, ini muatan Q2. Min 30 mikrokolom, ini muatan Q3. Dan 40 mikrokolom, ini muatan Q4. Ditempatkan pada titik sudut sebuah persegi panjang dengan sisi, nah ini ya, 60 kali 80, berarti ini lebarnya, ini panjangnya. Nah, maka berapa potensial listrik pada titik tengah dari persegi panjang ini? Nah, biar lebih jelas, nah kita gambar. Nah, misalnya ini gambar persegi panjang yang di soal ini ya. Oke. Nah, ini mudah-mudahan gambarnya bagus. Nah, gitu ya. Oke. 4 buah muatan ditempatkannya di titik sudut. Nah, berarti misalkan ini kasih nama posisi muatan 1 gitu ya. Ini posisi muatan 2, berarti ini Q2. Ini posisi muatan 3, berarti Q3, dan ini posisi muatan Q4. Posisi muatannya bebas, ya kan? Kalian bebas, mau di mana aja bebas. Oke. Yang ditanya potensial di tengah. Potensial di tengah. Mana titik tengah? Di sini ya. Nah, ini titik tengah di sini. Biar kelihatan kita bikin garis bantu. Nah, ini ke sini, berarti ini adalah diagonal ya. Nah, tengah-tengah adalah di sini. Kasih nama titik T, titik tengah. Oke. Sekarang di sini muatannya sudah ada. Nah, jangan lupa ada yang negatif adalah Q2 ya. Maaf, Q3. Yang lainnya positif, Q3 negatif. Jangan lupa negatifnya kita tulis, ya kan? Nah, sekarang muatannya sudah ada. Nah, berarti kita jawabnya ini adalah rumus yang kedua. Nah, kenapa? Karena ini sistem muatan. Muatannya lebih dari 1. Oke, muatannya ada, K-nya ada, yang belum ada apa? R-nya. R itu jarak titik tengah ke masing-masing muatan. Begini, Q1 jaraknya ke tengah, ke sini ya. Nah, berarti ini adalah R1. Q2 jarak ke tengah, ini adalah R2. Q3 jarak ke tengah adalah R3. Dan Q4 ke tengah, ini R4. Kira-kira menurut kalian R1, R2, R3, R4 panjangnya sama nggak?
Ya, pasti sama. Kalau sama berapa? Coba kalian lihat. Ini ke sini kan lebarnya ya, lebarnya 60 cm. Panjangnya 80 cm. Ini ke sini 60. Berarti kalau dari tengah ke bawah berapa ini? Ini 60, ini ke sini berapa? 30, ya kan? Oke. Kemudian ini ke sini 80. Berarti ini ke sini berapa? 40. Nah, sekarang kalian lihat segitiga. Kelihatan kan? Nah, ini 30, ini 40, berarti ini sisi miring. Nah, ingat kalian Pythagoras. Sisi miring 30, 40, maka triple Pythagorasnya berapa? R2 sisi miring berapa? 50. Oke, berarti ini adalah 50. Gitu ya. Berarti yang lain pun sama. Gitu ya. Oke, jadi di sini R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4. Panjangnya adalah 50 cm, ya kan? Jangan lupa nanti dalam perhitungan rubah ke meter. Oke? Ya, kita langsung jawab. Nah, karena ditanya potensial di tengah, berarti tinggal gimana? Nah, lihat di sini K-nya sama ya. Betul? K-nya sama, R-nya sama ya. K-nya sama, R-nya sama. Yang beda adalah muatan. Boleh nggak gini? K-nya sama, ya kan? Kali, tinggal buka, berarti ini apa? Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4, ya kan? Oke, gitu ya. Per R-nya sama, R saja. Ini bentuk formula dari persamaan potensial listrik untuk 4 muatan. Jangan lupa yang negatifnya kalian tulis. Berarti ini negatif ya. Oke. Yuk kita hitung. Nah, sama dengan K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Q1 berapa? Q1 adalah 10. 10 ditambah Q2 berapa? 20. Q3, nah negatif kan? Negatif kali positif negatif. Berarti ini negatif 30 ditambah Q4-nya 40. Gitu ya. Karena muatannya satuannya mikro, mikro berapa kolom? Ya, kali 10 min 6. Nah, mikro ya. Berarti di sini tinggal boleh ditulis kali 10 pangkat min 6. Ini pangkat min 6 per jaraknya 50 cm. 50 cm berapa meter? 0,5 meter ya. Betul ya? 0,5 atau boleh 5 kali 10 pangkat min 1. Gitu ya. Nah, tinggal kalian hitung. Coba cara ngitungnya. 10 tambah 20 30. Ya kan? 30 dikurangi 30 habis. Ini habis ya. Betul ya? Nah, tinggal 40. 40 bagi 5 boleh? 8. Gitu ya. Kemudian ini boleh juga nih. 10 min 1, 10 min 6. Berarti selisihnya berapa? 5 ya. Berarti karena negatif berarti ini min 5. Gitu ya. Nah, maka sekarang tinggal 9 kali 8 berapa? 72 ya. Berarti 72 kali 10 pangkat min 5. Satuannya adalah volt, ya kan? Nah, boleh kalau diminta ke kilowatt. Volt itu meter, kilowatt kilometer. Volt ke kilo dibagi berapa? Oh ya, maaf ya, ini min 5, oh lupa ini. 9 pangkatnya teman-teman nih, maaf ya. 9 ditambah min 5 berarti 4 ya. Oke, ini salah spidol teman-teman ya. 72 kali 10 pangkat 4. Kalau ke kilowatt berarti bagi 1000. Nah, sisanya tinggal 10. Berarti 720 kilowatt. Inilah jawabannya. Mudah-mudahan adik-adik semuanya bisa kalian pahami bagaimana cara mengerjakan konsep dari potensial listrik. Sukses selalu buat adik-adik semua.